A few moments later. Hai guys, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Oke, akhirnya setelah sekian lama aku nggak upload video gitu ya. Sorry banget karena kemarin aku lagi ada kepentingan jadi belum sempat upload. Dan hari ini aku akan upload video baru. Oh ya, sekarang kan udah ada nih beberapa kampus yang mulai aktif tuh perkuliahannya walaupun mayoritasnya ya masih online. Jadi hari ini aku bakal kasih beberapa tips tentang kuliah online, terutama nih buat para mahasiswa baru yang mungkin masih bingung apa yang harus dilakuin di awal-awal perkuliahan. Nah, beberapa tips ini sebagian besar dari pengalaman pribadi aku, dan ya mungkin suatu saat kalian bakal ngalamin juga gitu. So, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama adalah catat jadwal mata kuliah selama semester tersebut. Jadwal mata kuliah itu biasanya akan muncul ketika kita udah selesai ngisi KRS atau Kartu Rencana Studi untuk semester tersebut. Nah, mata kuliah yang kita ambil di semester itu biasanya itu dilaksanain dari hari Senin sampai Jumat gitu ya. Dalam sehari itu kadang bisa 2 sampai 4 mata kuliah. Nah, jadi penting banget buat kalian itu catat jadwal mata kuliah sesuai harinya ya. Oh ya, jangan lupa juga kalian harus catat jam perkuliahannya. Misalnya nih dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi supaya kalian itu nggak telat masuk ke room kelas, karena biasanya ada beberapa dosen yang cukup tegas nih soal disiplin waktu gitu. Yang kedua adalah siapkan koneksi internet yang cukup nih, karena kita kan masih kuliah online. Jadi ya penting banget buat nyiapin koneksi internet yang cukup selama perkuliahan supaya tidak ada kendala yang bisa mengurangi nilai kalian. Misalnya nih saat melakukan kuliah online gitu ya, bisa Zoom atau Google Meet. Terus dosennya tuh biasanya mengharuskan untuk on cam sebagai bukti kehadiran, sedangkan kalian nggak bisa on cam karena kendala sinyal internet. Itu kan sayang banget ya, kalian bakal dihitung nggak hadir dalam perkuliahan. Jadi pastikan kalian punya koneksi internet yang baik ya. Yang ketiga adalah sering cek grup kelas yang biasanya itu via WA atau Telegram gitu, supaya kita tuh nggak ketinggalan informasi mengenai perkuliahan, karena biasanya dari grup kelas itulah kadang dosen itu ngirim materi, ngirim form untuk absensi, ngirim info tentang mata kuliah itu akan dimajukan atau diundur jamnya, bahkan info tentang bagaimana sistem perkuliahan di hari itu, mau Zoom kah atau hanya diberi tugas gitu. Pokoknya grup kelas itu penting banget buat dicek secara rutin ya. Yang keempat adalah sering membaca materi-materi tentang perkuliahan. Nah, ini juga penting banget buat dipersiapkan karena biasanya ada beberapa dosen yang tiba-tiba mau ngadain kuis dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita mesti rajin baca materi kuliah, itu bisa dari buku atau dari bahan PPT yang diberikan oleh dosen supaya kita bisa menjawab setiap soal yang diberikan. Lanjut, yang kelima adalah cari tempat yang paling nyaman untuk kuliah. Nah, tempat yang paling nyaman di sini adalah tempat atau ruangan yang nggak terlalu berisik gitu. Jadi kita bisa fokus ikutin kuliah sampai akhir. Misalnya nih kayak di kamar kalian gitu. Kalau aku dulu selama kuliah online ini ya, itu di kamar terus pintunya aku tutup. Jadi nggak banyak orang yang akan masuk ke kamar, jadi aku bisa fokus ngikutin kuliah gitu. Nah, terus kalau misalnya kita milih tempat belajar kita di kamar itu, kita milihnya space-nya itu adalah di meja belajar gitu, maka saran aku usahain kursi yang kalian pakai untuk duduk selama kalian kuliah itu kalau bisa yang ada senderan di bagian punggungnya ya, supaya kita tuh nggak pegel-pegel gitu, karena kan kuliah kan pasti kita duduk berjam-jam, jadi otomatis ya bisa pegel-pegel punggungnya. Jadi kalau bisa kursinya tuh yang ada senderan yang nyaman gitu ya. Lanjut, yang terakhir yaitu yang keenam, itu jangan lupa berdoa, karena doa tuh kan ya penting banget ya. Pokoknya jangan lupa berdoa sebelum melaksanakan kuliah supaya aktivitas kuliah kalian itu diberikan kelancaran sama Tuhan dan kalian itu bisa memahami ilmunya dengan baik.
Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, terutama para mahasiswa baru yang masih bingung apa yang harus dilakuin di awal-awal semester kayak gini. Semoga video ini membantu. Terus jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat untuk bikin video baru. Dan see you in the next time. Bye-bye.